Bab 451 Satu orang menantang armada luar angkasa. Setelah dengan hati-hati merencanakan dan memastikan bahwa planet sumber daya ini telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar, mereka kemudian mengambil tindakan. Resource planet dilindungi oleh kapal perang dan memiliki senjata planet yang berat seperti meriam orbit planet. Tidak mudah untuk mengambil alih dan menjarah. Mereka telah menemukan bahwa armada pertahanan perlu ditukar dan memiliki waktu vakum yang singkat. Mereka secara alami tidak akan bertarung secara langsung dan hanya berencana menggunakan kecepatan mereka untuk mencuri dan lari. Pria berjanggut merah itu melihat keluar dari jendela kapal dengan kilatan ganas di matanya. Kali ini, dia berharap akan ada lebih banyak staf wanita di pangkalan. Memikirkan hal ini, tatapannya berubah tajam. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasa matanya mempermainkannya. Sepertinya ada kilatan cahaya perak di luar jendela kapal utama. Meteor, pria berjanggut merah itu mengerutkan kening. Namun saat ini, sistem komunikasi di flagship tersebut tiba-tiba berdering. Bajak laut tengkorak merah didirikan 26 tahun yang lalu. Dalam 26 tahun, mereka telah menjarah 618 kali dan membunuh lebih dari 10.000 orang. Setelah menjarah, mereka tidak pernah meninggalkan tawanan hidup-hidup. Kejahatan mereka terlalu banyak untuk dihitung dan mereka pantas dibunuh. Apa yang sedang terjadi? Pria berjanggut merah itu terkejut sekaligus geram saat dia berdiri. Siapa ini? Bajingan yang mana itu? Siapa yang bosan hidup? Semua anggota tim bajak laut dikejutkan oleh suara tiba-tiba ini dan saling memandang. Jenderal, saya tidak berpikir itu salah satu dari kita. Seseorang berkata dengan gugup. Ada seseorang di luar. Tepat pada saat ini, seorang anggota tim bajak laut tiba-tiba angkat bicara. Layar utama dengan cepat membesar dan sesosok muncul di atasnya. Itu adalah mesia perak cerah. Itu tidak terlihat besar, tetapi desain ramping peraknya sangat mempesona dan memiliki cahaya lembut. Mata mesia humanoid itu seperti dua berlian. Itu melayang di angkasa dan membuntuti tepat di belakang armada. Mesia, bunuh itu. Pria berjanggut merah itu meraung dan memberi perintah tanpa ragu. Dia tidak perlu tahu siapa lawannya. Selama mereka tidak berada di sisinya, dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Bajak laut yang bisa berkeliaran dengan bebas di luar angkasa semuanya cukup kuat. Saat dia memberi perintah, sudah ada puluhan sinar jiwa ungu gelap yang ditembakkan ke arah sosok perak itu. Ini adalah sinar jiwa tingkat kapal perang ruang angkasa. Apalagi mesia biasa, bahkan kapal perang pun membutuhkan perisai pelindung untuk memblokirnya. Tapi saat ini, suara itu benar-benar muncul lagi. Akademi Shrek, menegakkan keadilan untuk surga. Pada saat berikutnya, cahaya perak mekar. Sosok perak itu melesat seperti kilat, dengan kecepatan jauh lebih cepat dari sinar jiwa. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan sebuah kapal kelas meteor. Kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah dia telah berteleportasi. Redbeard dapat dengan jelas melihat kepalan tangan pria itu mendarat di permukaan pesawat ruang angkasa. Kapal serbu kelas meteor memiliki panjang sekitar 500 meter dan mesia ini tingginya hanya sekitar 3 meter. Di depannya, itu seperti semut. Tapi segera, semua perompak melihat pemandangan yang tak terlupakan. Saat mesia perak menabrak kapal kelas meteor, tiba-tiba berubah menjadi kuning cerah dan seluruh kapal benar-benar berhenti. Pada saat berikutnya, itu menghilang. Ya, itu langsung menghilang di depan kapal kelas meteor. Sebuah adegan menakutkan dimainkan. Sejak mesia bertabrakan dengan kapal perang, pesawat luar angkasa yang memiliki perisai pelindung yang kuat ini mulai meleleh. Ya, itu mencair. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa permukaan kapal perang telah berubah menjadi partikel kuning yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menghilang dengan cepat. Meriam utama. Serangan meriam utama. Serang tengkorak merah nomor 7. Pria berjanggut merah itu ketakutan. Pada saat ini, rasa takut yang kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Seberapa kuat mesia ini untuk bisa menghancurkan kapal perang? Perak bukanlah warna mesia biasa. Ini berarti bahwa mesia yang muncul di luar angkasa haruslah mesia tingkat dewa, dan itu jelas bukan tingkat dewa biasa. Itu harus mesia peringkat dewa sejati, atau bahkan mesia peringkat dewa super. Ledakan, meriam utama kapal perang kelas dewa perang telah menyerang, dan seluruh kapal perang berdengung. Pada saat yang sama, 8 meriam sekunder yang telah mengumpulkan kekuatan meledak pada saat yang sama, dan 8 pilar cahaya raksasa merobek langit,
langsung menuju kapal serbu kelas Meteor Skull Merah nomor 7 yang telah berkurang lebih dari sepertiga dari ukurannya. Bajak laut tidak hanya kejam terhadap musuhnya tetapi juga terhadap rakyatnya sendiri. Demi kelangsungan hidup, apa yang tidak bisa mereka lakukan? Gemuruh. Bahkan jika itu adalah meriam sekunder, kekuatan serangan kapal perang kelas Dewa Perang sangat menghancurkan. Tutup pelindung kapal perang kelas Meteor itu telah menghilang beberapa saat yang lalu, jadi bagaimana bisa menahan pukulan seperti itu? Dalam sekejap, terdengar ledakan keras dan nyala api raksasa menyala di langit. Kecepatan reaksi para perompak tengkorak merah sangat cepat. Semua kapal perang tipe penyerangan dan pesawat ruang angkasa pengintai dengan cepat bubar dan semua jenis meriam mulai mengisi daya. Pria berjanggut merah dengan cepat memberi perintah satu demi satu, dan di dalam hatinya, yang paling membuatnya takut bukanlah Mesya sebelumnya, tetapi nama yang diucapkan oleh suara itu. Shrek, orang ini dari Akademi Shrek. Mungkinkah Akademi Shrek memperhatikan saya? Beberapa saat yang lalu, dia bahkan melihat berita Akademi Shrek dirampok dari Silver Dragon Spear. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bahkan berpikir untuk mengklaimnya sebagai pencapaiannya sendiri. Itu adalah senjata ilahi, tapi saat dia berbalik, dia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari Shrek. Apa yang sedang terjadi? Beraninya kau merebut tombak naga perak, jenggot merah. Ini tidak bisa dimaafkan. Hari ini, sejarah bajak laut tengkorak merah akan berakhir. Suara itu muncul lagi. Ledakan kapal perang kelas Meteor bahkan tidak membuat para perompak tengkorak merah menghela nafas lega. Dia muncul lagi. Apa ini? Pria berjanggut merah itu kaget. Maksudmu aku mencuri tombak naga perak? Apakah kamu bercanda? Meskipun saya memiliki kekuatan judul Douluo, bagaimana saya pergi ke kota Shrek untuk mencuri tombak naga perak? Aku tidak gila, kamu hanya mencari kambing hitam. Redbeard hanya bisa berteriak. Ledakan, kapal perang kelas Meteor lainnya mulai meleleh. Kali ini, reaksi Redbeard bahkan lebih cepat. Meriam utama kapal perang yang terisi penuh segera membombardir kapal perang itu. Dengan kekuatan meriam utama kapal perang, bahkan planet yang relatif kecil pun akan hancur. Tapi saat berikutnya, suara itu muncul lagi. Jika aku mengatakan itu kamu, itu kamu. Setelah itu, lampu perak menyala dan Mesya perak yang tingginya kurang dari 3,5 meter muncul di kabin kendali kapal. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Pria berjanggut merah menjadi pucat karena ketakutan. Lampu merah di tubuhnya melonjak dan battle armor yang tebal dan berat langsung muncul di tubuhnya. Saya dari Shrek. Suara dingin datang dari Mesya perak. Pada saat berikutnya, cahaya kuning menyilaukan menyebar ke seluruh kabin kontrol utama. Berita darurat, berita mendesak. Kelompok bajak laut luar angkasa yang terkenal, bajak laut tengkorak merah, diserang dalam perjalanan mereka untuk menjarah. Mereka benar-benar dimusnahkan. Ini video yang diputar di bawah. Lan Xuanyu baru saja kembali ke asramanya ketika televisi jiwa di ruang tamu tiba-tiba menyala dan memutar berita secara otomatis. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti ini sejak dia datang ke Shrek. Dia telah memalsukan sepanjang sore dan telah membuat beberapa terobosan. Dia sudah mendekati Tousan Refinements kelas 1, tapi dia juga sangat lelah. Dia tidak berharap untuk melihat berita setelah kembali. Pemandangan layar beralih ke luar angkasa. Di ruang tanpa batas, sosok perak berkedip. Adegan itu jelas dipercepat saat kapal perang hitam pekat itu meledak menjadi api di langit. 16 kapal perang, total 16 kapal perang. Mereka benar-benar hancur begitu saja. Salah satunya sebenarnya adalah kapal perang militer sejati. Kapal perang itu meledak dari dalam keluar. Sepertinya reaktor jiwa telah meledak. Surga. Satu orang menghancurkan seluruh armada dengan kekuatannya sendiri. Bab 452 Kekuatan Shrek. Lan Xuanyu merasa itu sedikit tidak nyata. Apakah Mesya dalam gambar ini sama dengan Mesya yang dia kenal? Kemudian, dia melihat kapal perang pertama meledak. Sosok perak itu seperti hantu di angkasa. Itu sebenarnya tidak muncul berkali-kali di ruang angkasa, tetapi selalu muncul di perspektif utama. Ketika diam-diam memasuki kapal perang dan mengucapkan kata, Shrek, Lan Xuanyu tercengang. Ini, Akademi Shrek. Tombak naga perak dicuri oleh perompak luar angkasa ini. Ledakan dan gemuruh bergema, tidak banyak pertempuran, dan itu adalah akhirnya. Semua 16 kapal perang bajak laut tengkorak merah dimusnahkan.
Ketika beberapa kapal perang terakhir mulai melarikan diri, mereka dikejar oleh sosok perak seperti meteor dan berubah menjadi kembang api yang cemerlang di alam semesta. Adegan itu berakhir, dan Lan Xuanyu tercengang dan terpesona. Kekuatan Mesya bisa menghancurkan kapal perang. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Mesya tingkat dewa. Dia tidak yakin apakah itu Mesya lapis baja ganda atau bukan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak mengerti bagaimana Mesya perak itu menghancurkan begitu banyak kapal perang. Tapi hasilnya ada di sana. Bagaimana kekuatan individu bisa begitu kuat? Begitu kuat bahkan armada tidak bisa melawannya. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa pandangan dunianya telah terbalik. Pertama kali dia melihat seseorang menghancurkan kapal perang, Tuan Le yang melakukannya dengan menginjak-injak. Ini adalah kedua kalinya sekarang dan tidak diragukan lagi kali ini lebih mengejutkan. Pertama kali dia melihatnya, dia ragu apakah dia harus memilih Departemen Komando Antar Bintang. Tak pelak, keraguannya semakin kuat. Jika seseorang dapat mencapai level ini dan bertarung melawan kapal perang luar angkasa, lalu apa gunanya belajar di Departemen Komando Antar Bintang? Jika dia punya waktu, mengapa tidak meningkatkan kekuatannya sendiri dan mencapai level di mana dia bisa menghancurkan kapal perang luar angkasa lebih cepat? Setelah video diputar, terdengar suara dari berita. Setelah verifikasi, Akademi Shrek telah mengkonfirmasi bahwa mereka bertanggung jawab atas penghancuran bajak laut Tengkorak Merah. Dikatakan bahwa tombak naga perak telah ditemukan. Kami akan terus menindaklanjuti hal-hal yang relevan. Penyiaran berita ini tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan besar di seluruh federasi. Siapa yang mengira balas dendam Akademi Shrek akan datang begitu cepat dan begitu ganas? Satu orang telah pergi dan menghancurkan seluruh kru bajak laut luar angkasa. Mereka benar-benar musnah, tidak ada satupun yang tersisa. Seberapa menakutkankah kekuatan orang itu? Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang maha kuasa dari Akademi Shrek yang telah mengambil tindakan. Tombak naga perak diambil kembali. Semua ini tampaknya tidak penting lagi. Yang penting adalah Akademi Shrek, yang selalu lembut, adil, dan netral, sebenarnya sangat menakutkan ketika mengungkapkan taringnya. Seluruh pertempuran memakan waktu kurang dari setengah jam. Satu orang melawan seluruh armada. Orang-orang selalu menganjurkan kepahlawanan individu, jadi bagaimana mungkin pertempuran ini tidak menumbangkan pandangan dunia Lan Xuanyu? Dampaknya pada seluruh federasi, terutama pada Master Mesya, sangat beragam. Untuk jangka waktu tertentu, berita dari seluruh dunia terus berdatangan. Asosiasi Master Mesya menyatakan bahwa itu adalah Mesya peringkat dewa yang sangat kuat, dan memang benar bahwa kekuatan Mesya dapat melawan kapal perang. Itu dibuat dengan teknologi mutakhir terbaru, dan pilot Mesya harus menjadi tembakan besar peringkat dewa untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tanpa diragukan lagi, pertempuran ini telah menyebabkan reputasi asosiasi Master Mesya meningkat. Akademi Shrek tampak damai, tetapi bagaimana siswanya tidak terpengaruh ketika mereka melihat berita itu? Kegembiraan. Setelah tombak naga perak dicuri, siswa Shrek terkejut dan mulai meragukan kemampuan akademi. Namun kini, keraguan itu telah hilang dan digantikan dengan rasa bangga. Siapapun yang berani menyinggung Shrek saya, betapapun jauhnya, akan dihancurkan. Informasi mengenai bajak laut Tengkorak Merah yang terkenal dengan cepat muncul di laporan pelacakan. Dalam sekejap, reputasi Akademi Shrek diperkuat. Guru, apakah Anda sudah melihat beritanya? Lan Xuanyu menghubungi nomor Tang Zhenhua. Ya, suara Tang Zhenhua sedikit rendah. Bisakah satu orang benar-benar mengalahkan kapal perang dengan mudah? Bagaimana armada bisa begitu lemah? Lan Xuanyu bertanya, hatinya sedang kacau. Datanglah ke tempatku, kata Tang Zhenhua dengan suara rendah. Ya, Lan Xuanyu bergegas keluar dari asrama dan langsung pergi ke pusat komando antar bintang. Ketika sampai di pintu, Tang Zhenhua sudah menunggunya di sana. Ikuti aku. Tang Zhenhua melambai padanya dan membawanya ke kantornya. Duduk. Dia menunjuk ke sofa. Lan Xuanyu menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih di mata Tang Zhenhua. Dia tampak agak tidak berdaya dan bahkan agak tidak puas. Guru, kamu. Tang Zhenhua melambaikan tangannya dan berkata, Akademi benar-benar tidak bersahabat dengan Departemen Komando Antar Bintang kita. Awalnya kami hanya memiliki 2 hingga 3 anak kucing, dan sekarang siapa yang akan melamar ke departemen kami? Petik 2 petik 2. Lan Xuanyu terdiam. Tang Zhenhua berkata, biarkan aku mengujimu. Jika Anda adalah komandan armada saat itu,
perintah apa yang akan Anda berikan ketika menghadapi situasi seperti itu? Lan Xuanyu tercengang dan berpikir dalam hati, kamu belum mengajariku cara memimpin pertempuran antar bintang. Tetapi karena guru telah bertanya, saya harus menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya mungkin akan meminta semua armada untuk bubar dan melarikan diri. Mengapa? Tang Zhenhua bertanya. Lan Xuanyu berkata, musuh hanya memiliki satu mesya, tetapi dia berani menghadapi lebih dari 10 kapal perang. Dan itu di ruang yang luas. Lalu, pertama-tama, kita bisa menebak bahwa mesya ini jelas bukan mesya biasa. Paling tidak, ia bisa terbang lama di luar angkasa. Berani mencegat seluruh armada berarti orang ini gila atau memiliki keyakinan mutlak untuk bisa melawan armada. Dalam keadaan seperti itu, musuh dengan cepat menghancurkan sebuah kapal perang, sehingga kemungkinan menjadi gila dihilangkan. Ini juga berarti bahwa kecuali armada memiliki kartu truf khusus lainnya, hampir tidak mungkin untuk melawan pihak lain. Lalu, satu-satunya pilihan adalah lari. Tang Zhenhua memandang Lan Xuanyu dengan tatapan yang rumit dan berkata, dengan pengetahuanmu yang terbatas, sudah sangat bagus jika kamu bisa memikirkan semua ini. Jika saya adalah komandannya, mesya itu tidak akan berhasil dengan mudah. Setidaknya itu tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Apakah kamu berpikir bahwa jika sebuah mesya dapat mencapai tingkat kekuatan ini, untuk apa Departemen Komando Antar Bintang? Lan Xuanyu tidak menyembunyikan pikirannya. Sedikit, Tang Zhenhua berkata, mesya bukanlah kekuatan utama dalam pertempuran antar bintang. Bajak laut tengkorak merah terlihat memiliki kapal perang dan pesawat ruang angkasa penyerang kelas meteor, dan kekuatan mereka secara keseluruhan dianggap sangat kuat di kalangan bajak laut. Namun nyatanya, kapal perang mereka hanyalah pesawat luar angkasa biasa. Ada kesenjangan besar antara kapal perang militer dan pesawat luar angkasa. Sederhananya, bagaimana mesya yang terbuat dari logam langka dan mesya yang terbuat dari paduan biasa memiliki kekuatan tempur yang sama. Perompak luar angkasa kekurangan sumber daya, dan kapal perang mereka sebagian besar dimodifikasi dari pesawat luar angkasa yang rusak. Satu-satunya titik terang dari kapal perang bajak laut tengkorak merah adalah pendorong mereka, yang dapat mencapai kecepatan tinggi dalam waktu singkat. Tapi ini dengan mengorbankan pertahanan. Pada saat yang sama, sistem interferensi mereka belum lengkap. Sistem interferensi. Apakah sistem interferensi berguna melawan mesya? Bukankah seharusnya itu mengganggu kemampuan kapal perang untuk mengunci? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Tang Zhenhua berkata, ada banyak jenis sistem interferensi, dan yang paling penting disebut perangkat interferensi ruang. Jenis perangkat interferensi ini sangat mahal dan jauh melampaui sistem interferensi biasa, tetapi penggunaannya sangat kuat. Tapi itu juga sangat memakan energi pada saat bersamaan. Kapal perang luar angkasa biasa tidak akan dilengkapi dengan itu, apalagi bajak laut. Tapi dalam perang, jika ada sistem gangguan seperti itu, maka mesya itu tidak akan menang dengan mudah. Bab 453 Penjelasan. Sistem interferensi semacam ini terutama digunakan untuk mengganggu ruang dan membuatnya tidak mungkin untuk melewatinya. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Mesya ini tidak diragukan lagi memiliki kekuatan seperti ini. Alasan mengapa dia bisa menghancurkan begitu banyak kapal perang dengan begitu cepat adalah karena dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan menghancurkan dari dalam, bukan dari luar. Penghalang pelindung tingkat kapal perang jelas tidak mudah ditembus bahkan untuk mesya peringkat dewa. Jika saya adalah komandan armada ini, sistem kontrol interferensi sangat diperlukan dan saya akan berusaha mendapatkannya dengan segala cara. Paling tidak, miliki di flagship. Dengan sistem ini, setidaknya saat menghadapi musuh yang kuat, komandan memiliki waktu yang cukup untuk mengerahkan armadanya sendiri. Tang Zhenhua berbicara dengan penuh semangat dan melanjutkan dengan cepat, dan bahkan tanpa sistem ini, pada saat itu, perintah pertama yang akan saya berikan adalah semua kapal perang saling serang. Saling serang, Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Itu benar, kata Tang Zhenhua. Ini juga tipuan. Tanpa pengganggu luar angkasa, bagaimana kita bisa mencegah musuh dengan kemampuan perjalanan luar angkasa yang kuat untuk menyerang bagian dalam kapal perang? Kami hanya perlu mengganggu ruang. Sebagai seorang komandan, Anda harus memiliki pemahaman mendetail tentang kekuatan serangan setiap meriam jiwa di armada Anda dan mengetahui data spesifiknya. Anda juga harus mengetahui kekuatan penghalang pelindung kapal perang Anda. Jadi, jika saya yang memimpin,
saya akan memerintahkan semua kapal perang untuk saling serang. Intensitas serangan mereka akan sedikit lebih rendah dari daya tahan penghalang pelindung. Dengan cara ini, ketika meriam jiwa bertabrakan dengan penghalang jiwa, pasti akan ada ledakan energi dalam jumlah besar. Energi ini akan cukup untuk mengganggu ruang dan mencegah pihak lain memasuki kapal perang secara langsung. Kami kemudian dapat memaksa pihak lain untuk mundur sementara dan mengulur waktu untuk pihak kami. Setelah mendengarkan penjelasannya, mata Lan Xuanyu berbinar. Dia benar-benar tidak menyangka kapal perang luar angkasa bisa diperintah seperti ini. Itu sebenarnya bisa menggunakan metode serangannya sendiri untuk melawan musuh yang kuat. Ini terlalu menarik. Tang Zhenhua berkata, jika kita memaksa lawan untuk mundur, setidaknya kita dapat mencegah mereka berteleportasi ke kapal perang untuk sementara waktu. Saya kemudian akan memberikan perintah bahwa di bawah serangan seperti itu, semua kapal perang meningkatkan kecepatan mereka dengan segala cara. Mesia yang kuat dapat meningkatkan kecepatannya untuk waktu yang singkat dan bahkan melompati ruang angkasa. Tetapi masalah dengan Mesia adalah energi individualnya tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang. Itu terlalu kecil. Saat melakukan lompatan luar angkasa, ia perlu melindungi dirinya sendiri. Ini berarti akan sangat sulit untuk melancarkan serangan selama proses ini. Premis dari semua ini adalah bahwa ia tidak memasuki kapal perang manapun. Jadi, saya akan melakukan apapun untuk membuat armada memasuki kondisi lompatan luar angkasa sebelum penghalang pelindung rusak. Saat kita melakukan lompatan luar angkasa, karena serangan dari kedua belah pihak, ruang di sekitarnya akan menjadi kacau. Armada akan menghadapi bahaya tertentu dan bahkan mungkin terkoyak oleh ruang angkasa. Jadi, pada saat itu, kita harus menghentikan serangan itu. Tetapi pada saat itu, fluktuasi yang dihasilkan oleh lompatan ruang akan menyebabkan ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi, dan Mesia pihak lain pasti tidak dapat mengambil kesempatan untuk menyerang. Setelah kita memasuki keadaan lompatan luar angkasa, kita akan aman untuk saat ini. Lompatan semacam ini buta, jadi tidak ada yang tahu kemana mereka akan melompat, sebaliknya ke lubang cacing. Kecuali jika kita sangat tidak beruntung dan pihak lain melompat ke tempat yang sama, ada kemungkinan besar untuk menghindari perburuan pihak lain. Mereka berdua melarikan diri ke arah yang sama, tetapi setelah analisis Tang Zhenhua, mereka mampu membuat hampir semua armada melarikan diri alih-alih berhamburan seperti yang dikatakan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu baru menyadari saat ini bahwa melarikan diri sebenarnya bisa sangat artistik dan taktis. 16 kapal perang melawan satu Mesia, apakah benar-benar mustahil untuk menang? Lan Xuanyu tertawa getir. Tang Zhenhua berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, apakah kamu tahu seberapa kuat sosok perkasa yang muncul hari ini? Di seluruh federasi dan seluruh umat manusia, kekuatan tempur individunya setidaknya berada di 5 besar, atau bahkan 3 besar. Bukan tidak mungkin menghancurkan planet pada level ini. Apa yang bisa dilakukan armada bajak laut kecil? Jika saya memiliki armada federal, saya akan dapat mencegahnya mendekat dan memaksanya mundur. Tapi untuk membunuhnya, kita perlu membuat pengaturan terlebih dahulu, pengaturan yang sangat teliti, dan jika dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap, ada kemungkinan. Lan Xuanyu masih sedikit kecewa, tapi dia masih sendiri. Sumber daya yang dibutuhkan untuk satu orang dan satu armada sangat berbeda. Tang Zhenhua tertawa, kalau begitu, apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun armada luar angkasa dengan teknologi federasi saat ini? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tang Zhenhua berkata, jika kita tidak peduli dengan biaya investasi modal, 10 tahun sudah cukup. Tapi tahukah Anda berapa tahun seseorang perlu berkultivasi untuk menjadi mahakuasa? Izinkan saya memberitahu Anda, 1000 tahun. Meskipun saya tidak yakin yang mana dari sekolah kita yang kita lihat hari ini, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa dia setidaknya berusia 1000 tahun. Juga, Mesia yang dia gunakan harus level ke-6, Mesia tingkat Dewa Super. Hanya ada 5 Mesia peringkat Dewa Super di seluruh federasi, dan hari ini seharusnya menjadi yang ke-6. Belum lagi dia memiliki setidaknya Battle Armor level ke-5 atau bahkan ke-6. Ini adalah puncak dari duo Mesia Master. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, tetapi dia telah berkultivasi selama 1000 tahun. Betul sekali. Sebuah armada pasti membutuhkan lebih banyak sumber daya, tetapi bisakah dibandingkan dengan 1000 tahun? Beri aku armada luar angkasa, saya bisa melawan ahli seperti itu, dan saya bisa melakukan lebih dari itu.
Tapi saya khawatir hampir tidak mungkin untuk secara artifisial menduplikasi ahli lain sekuat dia. Tingkat 11. Lan Xuanyu menatap Tang Zhenhua dengan bingung. Tang Zhenhua berkata, peringkat 99 adalah batas yang dapat kita capai sebagai manusia, dan kita menyebut orang pada level ini sebagai batas Douluo. Mengikuti evolusi planet induk, ada kemungkinan menjadi dewa. Menerobos ke peringkat 100, yang merupakan tingkat ke-10, adalah peringkat dewa. Bahkan ada peringkat yang lebih tinggi di atas level 10, yaitu yang ke-11. Orang-orang di tingkat 11 adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan dan dikenal sebagai dewa sejati. Saya tidak tahu berapa banyak dewa sejati yang ada di federasi, tetapi Akademi Shrek kami pasti memilikinya. Yang Anda lihat hari ini adalah salah satunya. Tingkat 11, dewa sejati. Itu setara dengan kekuatan jiwa 110 ke atas. Untuk sesaat, Lan Xuanyu merasa terpesona. Manusia sebenarnya bisa begitu kuat dan benar-benar bisa menjadi dewa. Apalagi yang tidak kamu mengerti. Cepat dan tanyakan, kata Tang Zhenhua dengan acuh tak acuh. Lan Xuanyu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Guru, jangan khawatir, saya akan belajar dengan giat. Saya tidak akan menyerah pada Departemen Komando Antar Bintang. Sudut mulut Tang Zhenhua berkedut dan dia menghela nafas. Kamu juga bisa mempelajari Duo Mesya kursus sekaligus, jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya, dalam perang antariksa, ahli yang kuat sangat berguna. Faktanya, semua armada di federasi memiliki pembangkit tenaga listrik yang kuat yang mengawasi mereka. Dihadapkan dengan situasi hari ini, biasanya akan terjadi pertarungan antara individu-individu tersebut. Menurut apa yang saya ketahui, masing-masing dari 7 armada federasi memiliki pembangkit tenaga dewa yang mengawasi mereka. Lan Xuanyu berkata dengan heran, ada ahli peringkat dewa di armada federal. Lalu berapa banyak ahli peringkat dewa yang ada di seluruh federasi? Bisakah pakar peringkat dewa benar-benar hidup selamanya? Petik 2. Tang Zhenhua menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Entitas peringkat dewa yang mengawasi armada federal ini memiliki asal yang berbeda, dan beberapa di antaranya berasal dari Akademi Shrek kami. Ada juga yang berasal dari Pagoda Roh, Sekte Tang, dan Kuil Dewa Perang. Sebenarnya, saya selalu punya ide. Manusia bisa menjadi peringkat dewa sementara Mesya bisa menjadi peringkat dewa. Jika kapal perang juga bisa menjadi peringkat dewa, mengapa kita harus takut pada mereka? Satu-satunya masalah adalah terlalu sulit untuk membangun kapal perang peringkat dewa yang ideal. Bab 454 menghadiri upacara. Lan Xuanyu, kapal perang kelas dewa. Guru, kapal perang macam apa yang dianggap sebagai kapal perang kelas dewa? Mata Tang Zhenhua berbinar. Saya pernah membuat desain sebelumnya. Dengan logam peringkat dewa sebagai bahan utama, formasi inti kapal perang kelas dewa perang sebagai sumber tenaga, dan serangkaian manufaktur terperinci, panjangnya akan berkisar antara 300 hingga 500 meter. Itu bisa menyelesaikan lompatan luar angkasa dalam sekejap. Lan Xuanyu terdiam. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kapal perang, dia ingin memberitahu gurunya agar lebih realistis. Apa itu logam peringkat dewa? Itu hanya bisa dipalsukan oleh pandai besi peringkat dewa. Berapa banyak logam yang dibutuhkan kapal perang sepanjang 300 hingga 500 meter? Itu akan dihitung dengan 10.000 ton. Dengan begitu banyak logam peringkat dewa, itu cukup untuk melengkapi pasukan Mesya peringkat dewa. Guru, saya tidak berharap Anda menjadi seorang idealis, bisik Lan Xuanyu. Nyah, Tang Zhenhua memelototinya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana membuat asumsi yang berani dan memverifikasinya dengan hati-hati? Saat Anda mendesain, Anda harus merencanakan sesuai dengan skenario terbaik. Ada banyak hal yang terlibat. Struktur eksternal dan struktur internal menggunakan bahan yang berbeda, serta susunan jiwa inti sumber kompresi. Rincian yang terlibat harus sangat rinci. Lan Xuanyu berkata, permintaanmu untuk logam peringkat dewa tidak mungkin. Saya khawatir seluruh federasi bahkan tidak memiliki banyak logam peringkat dewa. Tang Zhenhua berkata dengan kesal, saya tahu, tapi saya akan melanjutkan desain ini. Ini adalah mimpiku. Bahkan jika saya tidak dapat mencapainya sekarang, itu tidak berarti saya tidak dapat mencapainya di masa depan. Bagaimana jika saya dapat menemukan sesuatu yang dapat menggantikan logam peringkat dewa suatu hari nanti? Sebenarnya, terutama struktur luarnya yang membutuhkan penggunaan logam peringkat dewa.
Aspek terkuat dari logam peringkat dewa adalah kemampuannya memperbaiki diri. Ia juga memiliki energi yang melimpah. Dengan menggunakan sumber energi dari dalam, akan memungkinkan kapal perang tersebut memiliki pertahanan yang super kuat dan kemampuan memperbaiki diri yang super. Juga, logam peringkat dewa memiliki sedikit properti getaran spasial yang cukup untuk memblokir perjalanan ruang angkasa pembangkit tenaga listrik manapun. Itu juga bisa menahan terbang dengan kecepatan lebih tinggi. Bukannya kapal perang luar angkasa kita saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi kemampuan mereka untuk menahan dampak yang terlalu terbatas, terutama dalam hal lompatan luar angkasa. Coba pikirkan, jika ada kapal perang yang bisa terbang dengan kecepatan sangat tinggi dalam waktu singkat, itu akan sangat berguna di medan perang. Lan Xuanyu, kalau begitu saya berharap Anda sukses. Tang Zhenhua mencibir, ketika kamu selesai dengan armor pertempuran satu kata, kamu akan mulai meneliti denganku. Jadi, doakan kami sukses. Selama proses penelitian, Anda akan meningkatkan pemahaman Anda tentang kapal perang. Ini kursus penting bagi Anda di Departemen Komando Antar Bintang. Lan Xuanyu mengangguk setuju, tetapi sebenarnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Desain kapal perang peringkat dewa terdengar sangat megah, tapi benda ini hanya bisa lepas landas tapi tidak bisa mendarat. Itu tidak mungkin untuk diselesaikan. Setelah keluar dari pusat ruang angkasa, Lan Xuanyu akhirnya menemukan kembali kepercayaan di Departemen Komando Antar Bintang. Dia sangat tertarik dengan metode memerintah Tang Zhenhua. Jika dia bisa menjadi komandan armada besar suatu hari nanti, itu adalah sesuatu yang sangat dia dambakan. Setelah berpartisipasi dalam ujian komprehensif Akademi Shrek dan mengikuti ujian akhir di planet sumber daya, dia secara bertahap memahami bahwa eksplorasi antar bintang Federasi tidak sedamai yang dipikirkan warga biasa. Ini juga menjadi alasan keberadaan armada luar angkasa. Hanya saja dia masih terlalu lemah untuk memahami level itu. Jadwal Lan Xuanyu menjadi semakin ketat. Demi armor pertempuran satu kata, dia harus menghabiskan setidaknya 2 jam menempa setiap hari. Dalam 2 bulan pertama semester kedua, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya menempa biji. Dia memurnikan biji logam langka yang mereka bawa kembali dan memurnikannya menjadi logam langka yang nyata. Proses ini sebenarnya bisa dilakukan di akademi melalui peralatan khusus. Itu tidak membutuhkan penempaan, tetapi Lan Xuanyu bersikeras untuk menyelesaikannya sendiri. Itu bukan untuk menghemat uang, tetapi untuk membuatnya lebih memahami 6 jenis logam ini. Jika dia ingin menempa logam yang bagus, pertama-tama dia harus memahami karakteristiknya. Oleh karena itu, level penempaannya tetap di level 1000 perbaikan dan dia kira-kira berada di peringkat ketiga. Dia masih jauh dari peringkat keempat dari Tousan Refinements kelas 1. Selain menempa, dia juga belajar lebih banyak tentang Battle Armors. Akademi mulai berbicara tentang operasi dasar Battle Armor dan Mesha, serta hubungan di antara mereka. Pada malam hari, secara alami adalah waktu untuk berkultivasi. Dengan banyaknya logam langka yang dimilikinya, dia tahu bahwa dia tidak perlu lagi berhemat. Karena itu, Lan Xuanyu pergi ke Danau Dewa Laut setiap 2 minggu sekali untuk berkultivasi dan kultivasi kekuatan jiwanya terus meningkat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Pelajaran sehari-hari Lan Xuanyu dan timnya damai dan memuaskan. Pagi-pagi sekali, Lan Xuanyu tiba di ruang kelas. Sejak ujian akhir semester lalu, ia dipilih oleh teman-teman sekelasnya untuk menjadi ketua kelas tetap. Sebagai ketua kelas, dia harus datang lebih awal untuk membantu guru menyiapkan beberapa hal dan melihat apakah guru membutuhkan sesuatu. Guru Xiao, saya di sini. Lan Xuanyu berjalan ke ruang istirahat guru. Xiao Qi memandangnya dan berkata, bagaimana, apakah Anda membuat kemajuan dalam penempaan Anda? Lan Xuanyu berkata, saya telah menyelesaikan penyempurnaan biji, jadi saya akan mulai menempa berikutnya. Membuat Tousan Refinement biasa sangat stabil, dan saya berencana untuk mencoba Tousan Refinement tingkat 1 dalam 2 bulan ke depan. Apakah kamu percaya diri? Mata Xiao Qi berbinar. Tidak banyak siswa di seluruh Outer Court yang bisa mencapai Tousan Refinements kelas 1. Jika Lan Xuanyu dapat mencapai Tousan Refinements tingkat 1, itu berarti dia akan memiliki prospek besar di jalur pandai besi di masa depan. Dia akan menjadi bakat dalam hal sumber daya. Di masa depan, bocah ini pasti bisa masuk ke pengadilan dalam. Jika standar penempaannya terus meningkat, dia bahkan mungkin memintanya untuk menempanya di masa depan. Di pengadilan dalam, mereka yang ahli dalam menempa semuanya sangat kaya.
Prasyaratnya adalah mereka harus mencapai level yang lebih tinggi dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam penempaan roh atau penempaan jiwa. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya memiliki kepercayaan diri. Di bawah bimbingan Nana, penguasaan kemampuannya telah meningkat pesat, terutama koordinasi kemampuan dua rumput perak biru dan kegunaannya. Kedua kemampuan ini sepertinya bisa melebur ke dalam penempaannya. Itu bagus. Oh benar, kami akan mengumumkan sesuatu hari ini. Bersiaplah secara mental, kata Xiaoqi tiba-tiba. Ah, apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Xiaoqi berkata, bukankah kita memiliki 2 planet Soul Beast dari 7 planet administratif di Federasi? Planet administratif ke-7, planet Peri, adalah salah satunya. Sesuatu yang besar terjadi di planet Peri, dan Mahakuasa dari planet Peri akan menyelesaikan kesengsaraan terakhirnya dan telah mengundang beberapa elit dari Federasi untuk menghadiri upacara tersebut. Akademi kami juga mendapatkan beberapa slot. Pelataran dalam secara alami mendapat beberapa, dan demi keadilan, pelataran luar kami juga diberi beberapa slot. Tapi itu tidak gratis, kita harus berjuang untuk itu sendiri. Kesengsaraan sosok yang perkasa, binatang buas. Kesengsaraan 100.000 tahun binatang buas. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, dia belum pernah melihat binatang jiwa yang nyata sebelumnya. Bahkan keras sutra emas jiwa-jiwa di dalam tubuhnya sebenarnya dibawa keluar dari dunia jiwa. Tidak perlu menyebutkan 100.000 tahun Soul Beast. Dia sangat ingin tahu seperti apa keberadaan makhluk jiwa 100.000 tahun itu. Dikatakan bahwa di zaman kuno, mereka adalah penguasa sejati dunia ini. Itu bukan binatang jiwa 100.000 tahun. Jika hanya 100.000 tahun, itu tidak akan memobilisasi begitu banyak orang. Tempat ini sangat penting dan hanya akan diberikan kepada siswa. Menyaksikan upacara sosok perkasa yang melewati kesengsaraannya akan sangat membantu keterampilan pemahaman Anda. Bab 455 bintik-bintik. Lan Xuanyu bertanya dengan penuh semangat, Guru, bagaimana kita bertarung untuk memperebutkan tempat? Tentu saja dengan mengandalkan kekuatanmu. Xiaoqi berkata, baiklah, aku akan mengumumkannya nanti. Masuk kelas dulu. Baiklah. Ketertarikan Lan Xuanyu tertangkap oleh kata-katanya, tetapi Guru Xiao hanya mengatakan setengahnya. Bersaing, bagaimana? Apakah mereka bersaing melawan seluruh pengadilan luar atau tahun mereka? Jika mereka bersaing melawan semua orang, tahun-tahun pertama pasti akan dirugikan. Para siswa datang dalam kelompok 2 dan 3 orang. Ada yang bersemangat tinggi sementara yang lain tampak kelelahan. Setiap orang memiliki kultivasi dan kehidupan mereka sendiri, dan mereka semua berbeda. Setelah semua orang hadir, Xiaoqi berjalan santai ke dalam kelas. Sebelum kelas hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Akademi telah memperoleh beberapa slot untuk menghadiri monster jiwa yang hebat melalui kesengsaraannya di planet Elf. Pengadilan luar kami juga telah menerima beberapa. Demi keadilan, slot ini harus diperoleh melalui kompetisi. Oleh karena itu, Akademi secara khusus menyelenggarakan kompetisi siswa pelataran luar. Kompetisi ini sangat menarik dan juga akan menjadi ujian bagi kalian semua. Total ada 6 tempat untuk Outer Court, dan prinsipnya harus 1 untuk setiap tahun. Setiap orang akan bertarung dalam kelompok 3 orang. Pemenang akan mendapatkan tempat. Setelah mendapatkan tempat, mereka akan memiliki hak untuk menantang senior mereka. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan tempat pihak lain. Sederhananya, kelas kita akan menjalani penyisihan internal terlebih dahulu. Penyisihan internal akan dibagi menjadi 3 grup, dan grup terkuat akan mendapatkan tempat. Mereka kemudian akan bersaing di antara mereka sendiri dan pemenang akan mendapatkan tempat. Itu akan sama untuk tahun-tahun lainnya. Kemudian, kami akan menjalani tantangan Outer Court. Tantangan seperti itu harus dilakukan setidaknya sekali, yang berarti pemenang kelas kita harus menantang setidaknya tahun kedua. Jika mereka menang, jatah mereka menjadi milik kita, dan jika kita kalah, jatah kita menjadi milik mereka. Dan mereka harus menantang tahun ketiga setidaknya sekali, dan seterusnya. Dipahami? Oh, benar, masih ada lagi. Demi keadilan, saat menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi, jumlah peserta akan berkurang 1 untuk setiap tahun yang lebih tinggi. Artinya sebagai tahun terendah, jika kita mengirim 3 orang untuk menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi, maka tahun kedua hanya dapat mengirim 2 orang. Jika kita menantang tahun ketiga, maka mereka hanya bisa mengirim 1 orang. Jika kalian bisa menantang tahun ke-6,
maka kalian bisa mengirim 6 orang untuk bertarung di salah satu tahun ke-6. Setelah mendengar penjelasan Xiaoqi, Lan Xuanyu merasa cukup menarik. Ini berarti bahwa jika mereka bersaing melawan tahun ketiga lagi, itu akan menjadi 3 lawan 1 atau 4 lawan 2 atau 5 lawan 3. Guru Xiao, bisakah siswa senior menggunakan battle armors mereka? Qianlei mengangkat tangannya dan bertanya. Tentu saja mereka bisa. Jumlah orang mereka telah berkurang. Battle armor adalah salah satu kemampuan mereka. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat menggunakannya, kata Xiaoqi. Mereka bisa menggunakan battle armors. Ini sangat berbeda. Mereka yang bisa menang secara alami adalah yang terkuat di tahun mereka. Tahun ke-5 dan ke-6 bahkan mungkin memiliki armor pertempuran 2 kata. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan mereka? Lan Xuanyu berkata, Guru Xiao, anggap saja kita mengalahkan tahun kedua dan ketiga selama tantangan dan kalah di tahun keempat. Lalu, apakah kita kehilangan ketiga tempat itu ke tahun keempat atau hanya satu? Xiaoqi berkata, untuk melindungi yang lemah, dianjurkan untuk menantang mereka yang berada di tahun yang lebih tinggi. Ketika tahun yang lebih rendah menantang tahun yang lebih tinggi, dan jika mereka kalah, mereka hanya perlu menyerahkan satu tempat. Jadi, aturan kompetisi kali ini sebenarnya sedikit tidak adil untuk tahun-tahun yang lebih tinggi. Namun saat ini siswa kelas 5 dan 6 sedang sibuk mempersiapkan ujian pengadilan dalam, jadi mereka mungkin tidak memiliki harapan yang tinggi untuk upacara ini. Di sisi lain, jika kalian memiliki kesempatan untuk pergi, itu akan sangat membantu. Lagi pula, kalian belum pernah ke Sol Beast Planet. Setelah tahun keempat, Akademi akan mengatur perjalanan kalian ke Sol Beast Planet untuk berlatih. Banyak mata siswa berbinar ketika mereka mendengar ini. Mereka benar-benar bisa pergi ke Sol Beast Planet untuk berlatih ketika mereka berada di tahun yang lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari Akademi Shrek. Kalian bebas membentuk tim sekarang, 3 orang dalam satu tim. Laporkan kepada ketua kelas sepulang sekolah hari ini. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya secara naluriah dan menatap rekan satu timnya. Bersaing. Bagaimana kita akan bersaing? Jika ketua kelas dan Hui Hui menambahkan satu lagi secara acak, siapa yang bisa menang melawan mereka? Saya kehilangan, kata Ding Zuohan. Itu adalah kebenaran. Tim kecil Lan Xuanyu terlalu kuat dan telah membuktikan diri melalui ujian mereka melawan tahun ketiga. Kultivasi Yuanen Hui Hui sudah mendekati peringkat 60. Selain Lan Xuanyu, Dong Qianqiu, dan Lan Mengqin, peluang tahun pertama lainnya untuk mengalahkan mereka mendekati 0. Qianlei mengedipkan mata pada Yu Tian, yang berada di barisan belakang. Tian kecil, apakah kamu ingin mencoba? Yu Tian berkata dengan kesal, jika kamu sangat mampu, ayo bertarung 1 lawan 1. Mari bertaruh makan, apakah kamu berani? Aku tidak mau, tunggu saya mencapai cincin 4. Anda sudah memiliki 4 cincin, apa gunanya menindas seseorang dengan 3 dering? Qianlei berkata dengan benar. Tes, sialan gendut, pengecut. Baiklah, tenang dan mari kita mulai kelas. Lan Xuanyu tidak berbicara, tetapi dia menghitung di dalam hatinya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan tempat tahun pertama. Lalu, jika mereka menghadapi tahun kedua, apakah mereka bisa menang dengan 1 orang lagi? Jika mereka menang, apa yang akan mereka lakukan? Berapa banyak orang yang akan mereka kirim? Lalu, bagaimana dengan menantang tahun ketiga? Bahkan jika tahun ketiga memiliki 2 orang lebih sedikit dari mereka, seberapa kuat mereka dengan peningkatan armor pertempuran 1 kata? Ini adalah masalah yang perlu dia pikirkan. Tanpa diragukan lagi, dengan 2 orang lagi, 3 lawan 1 adalah pilihan terbaik, bukan? Namun, dengan 3 lawan 1, apakah mereka bisa mengalahkan Tang Yuge, mengenakan baju perang 1 kata? Bagaimana dengan tahun-tahun yang lebih tinggi? Dia tidak tahu banyak tentang senior di tahun keempat, kelima, dan keenam. Sepulang sekolah di sore hari, tidak ada seorang pun di tahun pertama yang mendaftar. Benar, tidak ada yang datang ke tempat Lan Xuanyu untuk mendaftar. Video tim Lan Xuanyu saat ujian akhir semester lalu terlalu mengejutkan, tapi juga membuat tahun-tahun pertama sangat bersatu. Oleh karena itu, niat setiap orang sangat sederhana, untuk menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi. Semua siswa di kelas, siapapun yang cocok untuk bertarung dan siapa yang bisa menang, akan bertarung. Lan Xuanyu akan berkoordinasi dan memerintah. Investigasi tidak diragukan lagi merupakan langkah paling penting.
Jika dia ingin mengalahkan lawan mereka, terutama mereka yang berada di atas usianya, dia harus membiasakan diri dengan mereka terlebih dahulu. Di akademi biasa, ketika seorang jenius muncul, mungkin tidak terlalu sulit untuk menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi. Tapi di akademi Shrek, di mana hanya orang jenius yang dipersiapkan, hal yang paling tidak mereka miliki adalah orang jenius. Lan Xuanyu bahkan tidak perlu berpikir untuk menebak bahwa tahun kedua pasti bisa mengirimkan Master Armor pertempuran satu kata. Tahun kedua sudah setengah semester kedua mereka, dan jika mereka tidak bisa menjadi Master Armor pertempuran satu kata, mereka bahkan tidak akan bisa lulus ujian akhir semester. Oleh karena itu, mereka harus merencanakan pertarungan melawan Master Armor pertempuran satu kata. Setelah kembali ke asramanya, Lan Xuanyu baru saja memesan makan siang dan hendak makan dan istirahat. Dia kemudian akan menuju ke pusat antar bintang di sore hari dan melanjutkan penempaan di malam hari. Dia akan melanjutkan kultivasi hariannya. Komunikasi jiwa mengejutkannya dengan berdering saat ini. Yuge, mengapa Anda menelepon saya? Lan Xuanyu mengangkat telepon itu. Apakah kamu tahu tentang perjalanan ke planet peri? Tang Yuge bertanya. Lan Xuanyu berkata, saya tahu, saya diberitahu bahwa itu untuk menonton sosok perkasa di Soul Beast World melalui kesengsaraannya. Guru kami tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka ingin kami berkompetisi. Kami tahun pertama seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Tang Yuge berkata, inilah mengapa aku mencarimu. Saat kalian menantang tahun ketiga, aku harap kalian bisa memilih metode 3 lawan 1. Lan Xuanyu terkejut. Itu adalah rencana kita, tapi apa kau tidak khawatir kita tidak akan bisa melewati tahun kedua? Lagi pula, mereka juga adalah Master Armor pertempuran satu kata. Bab 456 berjuang abis. Tang Yuge berkata, jika kalian bahkan tidak bisa mengalahkan tahun kedua, maka kalian bukanlah orang yang aku kenal. Dengan Anda di sekitar, ini tidak akan menjadi masalah. Armor pertempuran satu kata pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan dari Master Jiwa, tapi bagaimanapun juga itu hanya armor pertempuran satu kata. Meskipun ada peningkatan secara keseluruhan, jika kekuatan jiwa dan bakat kedua belah pihak tidak terlalu berbeda, keuntungan menjadi 2 lawan 1 tidaklah besar. Lan Xuanyu berkata, bagaimana dengan 1 lawan 3? Apakah Anda yakin bisa mengalahkan kami? Tang Yuge tersenyum pahit. Jika bukan 1v3, aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Hanya jika kalian memilih untuk membiarkan kami hanya memiliki 1 orang untuk tahun ketiga saya dapat memperoleh kualifikasi untuk bertarung. Aku sudah terputus dari yang lain. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Bahkan sekarang masih seperti ini. Tang Yuge menjawab dengan acuh tak acuh, kemampuan manajemen si Masian lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya mengerti. Baiklah, kami awalnya berencana untuk memilih 3 lawan 1, jika kami bisa mencapai tahap itu. Bagaimanapun, ini adalah keuntungan terbesar kami. Kami juga akan memberikan segalanya dan mencoba mengalahkanmu. Oh ya, kita tidak bisa menggunakan Mesya di kompetisi ini, kan? Tang Yuge tertawa. Apa kamu merasa cemas? Lan Xuanyu menjawab, tentu saja saya khawatir. Jika itu adalah duo Mesya Master, maka perbedaan di antara kita akan terlalu besar. Tang Yuge berkata, tidak. Untuk menghindari bahaya, perangkat jiwa tidak diperbolehkan dalam pertandingan internal akademi. Pertandingan ini adalah konfrontasi kehidupan nyata, bukan dunia simulasi. Kalian semua harus bersiap untuk ini dan berusaha untuk tidak cedera di pertandingan lainnya. Lan Xuanyu terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan pertanyaan yang begitu penting. Ini sebenarnya pertarungan sungguhan. Bagaimana jika aku tidak bisa menahan diri? Tang Yuge berkata, akan ada guru yang bertugas mengawasi. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Namun pengawasan guru hanya terbatas pada situasi adanya ancaman yang fatal. Relatif berbicara, itu masih cukup longgar. Pertarungan aktual dan simulasi selalu berbeda. Tidak peduli seberapa nyata pertempuran simulasi itu tetaplah sebuah simulasi. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda di hati Anda. Anda akan mengetahuinya ketika Anda mencapai tahun ketiga Anda. Semua tes dan kompetisi di akademi pada dasarnya dilakukan di dunia nyata karena misi yang harus kita selesaikan di masa depan juga ada di dunia nyata. Kita hanya memiliki 1 kehidupan. Di dunia nyata, kematian adalah kematian, dan tidak mungkin untuk dihidupkan kembali seperti di pot simulasi.
Lan Suanyu menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti. Saya berharap untuk melawan kakak perempuan lagi. Petik 2. Aku juga menantikannya. Setelah mengakhiri panggilan, Lan Suanyu tiba-tiba merasa pusing. Dia secara pribadi telah menyaksikan Tang Yuge menerobos ke peringkat 60 dan mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat, teknik pelarian 5 elemen. Memikirkannya saja membuatnya merasa bahwa teknik Five Elements Escape memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Dengan Five Elements Divine Light dan Battle Armor, itu jelas bukan tugas yang mudah untuk mengalahkannya, bahkan jika itu 3 lawan 1. Siapa yang lebih baik berurusan dengannya? Ada hal lain yang membuat Lan Suanyu pusing. Teman sekelasnya telah memberinya kepercayaan penuh dan tidak peduli berapa banyak tempat yang dia dapatkan untuk menghadiri upacara tersebut, bagaimana dia harus memilih. Siapa yang harus dia lepaskan? Siapa yang tidak boleh dia lepaskan? Ini juga masalah besar. Dalam hatinya, dia jelas ingin rekan setim terdekatnya pergi. Dia ingin timnya maju bersama, tetapi dalam hal kemampuan individu, tidak semua orang di timnya adalah yang paling menonjol di kelas. Jika mereka bisa mendapatkan slot yang cukup pada akhirnya dan hanya anggota timnya yang mendapatkannya, apa yang akan dipikirkan siswa lain? Oleh karena itu, akan merepotkan Lan Suanyu jika semua orang memilih untuk tidak mendaftar kompetisi. Lebih baik semua orang bertarung dan pemenangnya akan mendapat tempat. Setelah makan siang sebentar, Lan Suanyu tiba di Interstellar Center pagi-pagi sekali. Melihat Tang Zhenhua, dia menjelaskan kebingungan di hatinya. Bukankah itu sederhana? Tang Zhenhua berkata dengan tidak tergesa-gesa. Pergi dan daftar ke akademi. Jika tahun-tahun pertama mampu mendaki dan mengalahkan tahun ke-6 pada akhirnya, maka akademi akan memikirkan cara untuk secara khusus mengizinkan seluruh kelas Anda menghadiri upacara tersebut. Kalau tidak, jika Anda kalah, seluruh kelas Anda tidak akan pergi. Bukankah itu cukup? Ini disebut memotong segala cara untuk mundur dan menempatkan diri Anda pada jalan buntu untuk berjuang demi bertahan hidup. Tidak hanya akan meningkatkan kekompakan kelas Anda, tetapi juga akan memperkuat posisi Anda di kelas. Selama proses ini, kalian tidak punya jalan keluar dan pasti akan berusaha lebih keras selama pertempuran. Ini juga merupakan pelatihan yang baik. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak bisa pergi. Bukankah ini hanya upacara? Kalian akan pergi ke Soul Beast Planet cepat atau lambat. Ketika ada masalah seperti itu, pertama-tama, jangan terlalu serius. Karena jika Anda menganggapnya terlalu serius, Anda akan mengikat diri Anda sendiri. Anda tidak akan bisa menilai bagaimana memaksimalkan keuntungan dari aspek lain. Anda harus memikirkan ini sebagai gantinya. Apakah lebih penting menghadiri upacara, atau menyatukan semua tahun pertama dan membuat semua orang lebih mempercayai Anda? Semua orang bekerja sama, dan kamu akan menjadi komandan. Meski pada akhirnya kalah, setidaknya kalian sudah berjuang habis-habisan. Kohesi di kelas Anda pasti akan lebih kuat. Ada lebih dari 30 siswa tahun pertama, dan selama Anda berhasil lulus dari Outer Court, mereka akan menjadi jaringan Anda yang paling andal. Sebagai ketua kelas, sangat penting bagi sebuah kelas untuk memiliki kekompakan yang kuat. Kata-kata Tang Zhenhua mencerahkan Lan Suanyu. Itu benar. Apakah upacara itu benar-benar penting? Yang penting adalah kekompakan seluruh kelas. Tapi apakah akademi akan setuju? Lan Suanyu bertanya dengan ragu. Tang Zhenhua berkata, kamu masih belum cukup mengenal Shrek. Yang paling ingin dilihat Shrek adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Ini adalah kesenangan terbesar dalam merawat monster. Apakah menurut Anda mudah untuk berhasil dalam 5 tantangan berturut-turut? Maka Anda meremehkan Akademi Shrek. Lawan yang akan Anda hadapi sangat kuat bahkan mungkin membuat Anda putus asa. Jangan khawatir dan ungkapkan. Akademi pasti akan setuju karena mereka tidak berpikir Anda akan berhasil. Adapun kuota, dengan status Shrek di Federasi dan hubungan antara Shrek Academy dan 2 planet Soul Beast, memiliki beberapa slot lagi bukanlah apa-apa. Terima kasih guru, saya mengerti. Lan Suanyu mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Jika mereka benar-benar bisa menantang tahun ke-6 dan mengalahkan mereka, itu pasti lebih penting daripada menghadiri upacara. Saran gurunya terlalu bagus. Masalahnya adalah dia tidak melompat keluar dari lingkaran penonton untuk memikirkan masalahnya. Dia memprioritaskan bisa menghadiri upacara, itulah sebabnya dia terjebak dalam pikirannya. Dengan saran gurunya, semua siswa tahun pertama akan diikat menjadi satu dalam sekejap. Mereka akan pergi bersama atau tidak pergi sama sekali.
Masalahnya akan terpecahkan jika mereka tidak perlu khawatir kalah jumlah. Jadi bagaimana jika mereka tidak pergi? Jadi bagaimana jika mereka tidak pergi? Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu merasa seluruh pemikirannya menjadi hidup. Guru, bisakah saya mengajukan cuti? Saya ingin mengumpulkan teman sekelas saya dan membuat rencana, kata Lan Xuanyu kepada Tang Zhenhua. Lanjutkan, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, berkelahi saja. Masa muda adalah untuk kalian semua berjuang karena masa muda tidak takut gagal. Tang Zhenhua terkekeh. Dia senang melihat muridnya penuh motivasi dan antusiasme. Setelah keluar dari pusat antar bintang, Lan Xuanyu segera memanggil semua teman sekelasnya dan memberitahu Xiaoqi bahwa akan ada pertemuan kelas dalam 1 jam. Ini jelas merupakan pekerjaan yang sulit. Bagaimanapun, setiap siswa memiliki pengaturan belajar mereka sendiri. Tetapi Lan Xuanyu memberitahu mereka bahwa pertemuan kelas adalah tentang pergi ke planet peri dan mereka memiliki kesempatan untuk hadir. Nyatanya, siswa lain juga memikirkan masalah yang dia pikirkan, terutama yang lebih kuat seperti Bing Tianliang dan Ding Zuohan. Bab 457 entah kita pergi bersama, entah kita tidak. Dari sudut pandang mereka, jika mereka berhasil dalam tantangan melewatkan tahun dan mendapatkan tempat tambahan, siapa yang akan dia bawa? Semua orang tahu tentang tim kecil Lan Xuanyu. Bing Tianliang sedikit lebih baik, dia setidaknya diperlakukan sebagai cadangan. Ding Zuohan merasa tidak nyaman karena merasa masalah ini tidak lagi ada hubungannya dengan dirinya. Dia takut dia tidak akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi atau memiliki kesempatan untuk pergi ke Elfen Planet. Oleh karena itu, ketika semua orang menerima pemberitahuan Lan Xuanyu dan memberitahu mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke planet peri, mereka sangat terkejut. Mereka memegang sikap ingin mendengarkan. Ketika Lan Xuanyu tiba di kelas, sebagian besar siswa sudah ada di sana. Setelah menunggu 10 menit lagi, semua tahun pertama tiba. Ujian akhir tahun lalu sangat membantu Lan Xuanyu untuk posisinya di kelas. Setidaknya setelah itu, dia mendapat kepercayaan dari semua teman sekelasnya. Xiaoqi juga datang dan menatap Lan Xuanyu dengan tatapan bertanya. Dia baru saja mengatakan di pagi hari bahwa dia akan mengadakan pertemuan kelas di sore hari. Apa yang dia, ketua kelas, lakukan? Semua orang ada di sini, kata Lan Xuanyu. Saya yakin Anda semua sangat bingung mengapa saya menelepon kembali semua orang dengan sangat mendesak. Ini tidak akan menyita terlalu banyak waktu Anda, saya hanya perlu beberapa menit. Guru Xiao menyebutkan tentang upacara pagi ini dan kami telah memutuskan untuk menantang senior kami. Tetapi ketika saya kembali, saya segera menyadari sebuah masalah. Saya yakin banyak mahasiswa yang sudah menyadarinya. Artinya, tidak peduli berapa banyak tempat yang kita dapatkan, siapa yang harus pergi. Haruskah saya, ketua kelas, pergi? Atau haruskah saya membiarkan siswa yang lebih kuat pergi? Saya percaya bahwa banyak siswa akan berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin saya lihat karena kami adalah tim dan semua orang adalah bagian darinya. Kalian semua telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara tahun pertama karena kalian mempercayaiku, ketua kelas, tetapi jika aku memberikan tempat kepada beberapa siswa, bahkan jika aku tidak termasuk, akankah para siswa yang tidak mengerti tidak punya pikiran? Saya pikir akan ada beberapa dan semua orang akan berpikir, mengapa saya tidak? Kata-kata ini segera menarik perhatian semua siswa dan beresonansi dengan mereka. Karena mereka tidak memperjelas siapa yang akan menghadiri upacara tersebut, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tapi seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, siapa yang harus mereka pilih? Siapa lagi yang seharusnya tidak mereka pilih? Lan Xuanyu berkata, setelah saya meminta bimbingan guru saya, tiba-tiba saya menyadari bahwa ini mungkin kesempatan bagi kita. Mengapa akademi menyelenggarakan pertandingan seperti itu? Untuk mengintensifkan persaingan di antara kita. Kami adalah tahun pertama, dan kami tidak diragukan lagi yang terlemah di seluruh Outer Court. Tapi bagaimana jika kita bisa terus maju dan mengalahkan semua siswa senior dalam keadaan seperti itu? Bukankah kita harus mendapatkan lebih banyak sumber daya dari akademi? Jadi, saya punya ide untuk dipertimbangkan semua orang. Saya ingin menyarankan kepada akademi bahwa jika tahun pertama kami dapat mengalahkan semua siswa senior di pertandingan mendatang, maka kami ingin meminta akademi untuk memperebutkan lebih banyak tempat bagi kami sehingga seluruh kelas kami dapat pergi ke planet peri. Jika kami tidak bisa melakukannya,
bahkan jika kami kalah dalam pertandingan, maka tidak ada dari kami yang akan pergi. Kami akan pergi bersama atau tidak akan pergi sama sekali. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir, suara Lan Xuanyu bergema dan kuat, menyebabkan semua siswa tergerak. Bahkan Xiaoqi tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Anak ini benar-benar berani bermimpi. Kalahkan tahun ke-6, apakah itu sesuatu yang bisa mereka lakukan? Setelah mengatakan itu, Lan Xuanyu merasakan kelegaan di hatinya. Bahkan jika semua orang tidak setuju, dia telah menyatakan pendiriannya. Dia akan menghadapi masalah ini dengan sikap yang benar-benar adil. Jika semua orang setuju, kami akan meminta akademi bersama. Jika tidak, kita akan membahasnya lagi. Saya dapat menjamin bahwa saya tidak menginginkan tempat. Hanya dengan melompat keluar dari kendala dia dapat melihat masalah dari perspektif yang lebih tinggi. Sebelum pertemuan kelas diadakan, Lan Xuanyu sudah ingin menyerah di tempatnya. Seorang pria tidak meminta apa-apa selain harga diri. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan pergi dulu. Kemudian, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk menangani hal ini setelahnya, dia akan dikenali oleh teman-teman sekelasnya. Aku setuju, bukankah ini hanya perkelahian? Jadi bagaimana jika kita kalah? Entah kita pergi bersama atau tidak pergi. Ding Zuohan yang lugas membanting meja dan berdiri, sambil mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Kata-kata Lan Xuanyu telah menyulut semangat dan semangat juang di dalam hatinya. Setuju, Qian Lei mengangkat tangannya dan berteriak. Sepakat, tim Lan Xuanyu mengangkat tangan terlebih dahulu, dan tim Bing Tianliang melakukan hal yang sama. Entah kita pergi bersama atau tidak. Semuanya berusia 12 hingga 13 tahun dan berada pada usia di mana mereka berdarah panas dan tidak peduli tentang apapun. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, adalah deskripsi yang tepat untuk mereka. Dalam sekejap, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiaoqi tidak menyela dari awal sampai akhir. Dia hanya menonton diam-diam dari samping dan tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi di pertandingan berikutnya, Lan Xuanyu telah menang. Dia telah memenangkan hati teman-teman sekelasnya dan posisinya sebagai ketua kelas tetap diamankan. Apa itu pemimpin kelas yang memenuhi syarat? Itu bukanlah seseorang yang luar biasa dan disukai oleh para guru, tetapi seseorang yang bisa mengalahkan teman-teman sekelasnya. Pemimpin kelas yang egois tidak akan pernah menonjol. Maka itu diselesaikan. Saya akan segera menulis surat bersama dan meminta semua orang untuk menandatanganinya. Guru Xiao, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menyerahkannya kepada dekan? Lan Xuanyu menatap Xiaoqi. Xiaoqi berkata dengan kesal, hanya sekarang kamu memikirkanku. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan disebut bertindak dulu dan melaporkan nanti? Suasana yang meriah segera berubah menjadi sunyi. Para siswa sangat menghormati Xiaoqi. Guru ini berpengetahuan luas dan memperhatikan setiap siswa. Melihat bagaimana anak-anak memandangnya, Xiaoqi tiba-tiba tertawa. Saya setuju. Kaum muda perlu memiliki dorongan berdarah panas ketika mereka membutuhkannya. Tidak menyerah adalah motivasi untuk maju. Bagaimana jika Anda yang terlemah? Lakukan saja. Tahun pertama, lakukan yang terbaik. Tahun pertama, bertarung. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang melompat dan mengayunkan tinjunya. Tahun pertama, bertarung. Dalam sekejap, seluruh kelas dipenuhi dengan teriakan perang yang menggelegar. Tidak pernah ada momen di mana tahun-tahun pertama begitu bersatu. Pada saat ini, mata setiap pemuda terbakar dengan api. Surat bersama itu ditulis dengan sangat cepat dan diserahkan kepada Xiaoqi. Selanjutnya, para siswa segera mencapai kesepakatan bahwa jika akademi tidak setuju, mereka tidak akan pergi tidak peduli berapa banyak pertempuran yang mereka menangkan atau apakah mereka bisa bertarung sampai akhir. Mereka akan pergi bersama atau tidak. Persatuan lebih penting daripada keuntungan pribadi. Xiaoqi pergi mencari Ying Lohong sementara Lan Xuanyu menyerang saat setrika masih panas dan segera mulai memberikan tugas. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyelidiki intel tentang siswa senior. Pada saat yang sama, dia membagikan pemikirannya. Saat menantang senior, keuntungan terbesar kami adalah jumlah. Dengan perbedaan setiap tahun, pihak lain akan memiliki satu orang lebih sedikit dari kita. Setidaknya mereka dapat memiliki satu orang. Artinya saat kita menantang tahun kedua, kita bisa bertarung 2 lawan 1, tahun ketiga 3 lawan 1, tahun keempat bisa bertarung 4 lawan 1, tahun kelima 5 lawan 1, dan saat kita mencapai tahun ke-6, kita bisa bahkan bertarung 6 lawan 1.
Jadi saya menyarankan agar kita menggunakan metode ini untuk bersaing. Artinya, tidak peduli pertandingan apapun, kami akan menghadapi satu lawan. Keuntungan melakukan ini adalah kita hanya perlu menyelidiki orang terkuat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pekerjaan yang harus kita lakukan sangat berkurang. Pada saat yang sama, kita dapat mencegah pihak lain memiliki keterampilan atau kemampuan martial soul fusion yang saling melengkapi ketika ada 2 orang atau lebih. Sederhananya, kita pasti akan dirugikan jika kita meningkatkan 1 orang untuk kedua belah pihak. Jadi, kita harus membatasi lawan kita pada 1 orang saja. Bab 458 Berani berpikir dan bertindak. Lan Xuanyu berkata, yang bisa kita yakini sekarang adalah bahwa lawan tahun ketiga kita haruslah senior Tang Yuge, yang pernah kita hadapi sebelumnya. Saya juga bertanya-tanya dan menemukan bahwa Mesha tidak diperbolehkan di turnamen ini, tetapi Guru Xiao mengatakan bahwa Battle Armors diperbolehkan. Ini berarti lawan kita, mulai dari tahun kedua, setidaknya adalah Master Armor pertempuran 1 kata. Untuk tahun kelima atau keenam, mereka bahkan mungkin menjadi Master Armor pertempuran 2 kata. Siswa mana di kelas kita yang lebih akrab dengan senior dan ingin memimpin penyelidikan ini? Lan Xuanyu menatap teman-teman sekelasnya. Aku akan melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. 2 siswa mengangkat tangan mereka pada waktu yang sama. Salah satunya adalah Yuanen Huihui dan yang lainnya adalah Ding Zuohan. Lan Xuanyu memandang mereka berdua dan tidak bertanya terlalu banyak. Kalian berdua bisa pergi bersama. Tanggal pertandingan belum diputuskan. Saya akan mengawasi ini, dan Anda berdua harus mengembalikan informasinya secepat mungkin. Anda harus menyelidiki setidaknya 2 hingga 3 orang dari setiap tahun. Selanjutnya, saya akan membuat rencana untuk mengirimkan siswa yang berbeda untuk bertarung melawan lawan yang berbeda. Guru jiwa manapun tidak maha kuasa dan memiliki kekurangannya sendiri. Kami akan menargetkan kelemahan mereka dan menggunakan keunggulan kami dalam jumlah untuk mengamankan kemenangan. Kita pasti bisa mengalahkan musuh. Sepanjang sore, Lan Xuanyu dan teman sekelasnya merencanakan pertandingan ini dan tidak ada yang pergi. Bahkan para siswa yang tahu bahwa mereka tidak akan bisa naik ke atas panggung sangat bersemangat karena pertandingan ini bukan tentang 1 orang atau tim kecil, tetapi seluruh tahun pertama. Kantor Dekan Pengadilan Luar, orang-orang kecil ini benar-benar berani bermimpi. Ying Lohong melihat daftar nama di tangannya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Xiao Qi tertawa. Ini adalah hal yang baik. Saya semakin menyukai Xuanyu sekarang. Dia berani dan bisa bertindak, pintar, dan pekerja keras. Dia pasti bibit langka. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang rendah, saya pikir dia pasti akan meninggalkan jejak yang kuat di masa depan Akademi Shrek. Saya akan melaporkan masalah ini ke Paviliun Dewa Laut, kata Yin Lohong. Saya pribadi mendukung mereka. Mengesampingkan segalanya, anak-anak ini memiliki keberanian dan persatuan yang begitu besar patut untuk dikuatkan. Xiao Qi tertawa. Aku pikir juga begitu. Untuk bisa memimpin kelas seperti itu, saya sudah merasa diberkati. Ying Lohong berkata, jangan terlalu cepat senang. Ini baru permulaan. Lulus dari tahun kedua adalah titik balik bagi pengadilan luar. Kualitas armor pertempuran 1 kata akan memperlebar jarak antar siswa. Akhir tahun keempat adalah das lain. Pada saat itu, kita akan bisa melihat siswa mana yang bisa masuk ke pelataran dalam atau berpeluang masuk. Kamu masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Xiao Qi berkata, jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menjaga mereka. Karena para siswa bekerja sangat keras, saya pasti tidak akan mengendur sebagai guru. Ying Lohong berkata, sebenarnya, apa yang seharusnya kamu pikirkan saat ini adalah bagaimana menghibur mereka setelah mereka gagal dan membiarkan mereka mempertahankan dorongan untuk maju. Mengapa kita harus mempertimbangkan kegagalan? Xiao Qi menatap Ying Lohong. Bahkan jika saya tidak berpikir bahwa mereka akan mampu mencapai akhir, sebagai guru utama mereka, saya hanya akan mempertimbangkan kemenangan. Saya percaya pada murid-murid saya. Tidak peduli seberapa jauh mereka bisa pergi, mereka akan berjuang dengan semua semangat mereka. Lagi pula, arti keajaiban adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan begitu? Sangat bagus. Ying Lohong tertawa. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat mereka menciptakan keajaiban. Terima kasih atas dukunganmu, Dekan. Setelah melihat Xiao Qi pergi, Ying Lohong menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia kemudian melihat daftar nama di tangannya dan sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Tahun ke-6, rekor tahun ke-6. Haha, saya tidak mengharapkan kumpulan tahun pertama yang menarik. Asteris. Waktu pertandingan diumumkan keesokan harinya. Pertama, itu adalah pendahuluan internal. Mereka diatur oleh berbagai kelas dan dapat dilakukan melalui pertempuran yang sebenarnya atau di dunia Douluo virtual. Untuk menghadapi tantangan melewatkan tahun nanti, sebagian besar kelas memilih untuk melakukan pertempuran virtual. Saat ini, aturan akademi adalah mereka harus menyelesaikan kualifikasi untuk setiap kelas dalam waktu seminggu. Kemudian, tantangan melewatkan tahun akan dimulai dengan tahun-tahun pertama. Karena itu adalah pertempuran sesungguhnya, setelah setiap pertempuran, mereka akan beristirahat selama 1 hari. Pemenang dapat memilih untuk melanjutkan, dan setiap tingkat harus menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi setidaknya sekali. Prasyaratnya adalah mereka tidak dikalahkan. Penyisihan internal di tahun-tahun sebelumnya telah dimulai, tetapi tahun-tahun pertama tenang, setidaknya di permukaan. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Berbagai tahun telah selesai berkompetisi, dan tantangan melewatkan tahun akan secara resmi dimulai. Pusat pertukaran Akademi Shrek cukup ramai baru-baru ini, terutama untuk item mengenai orang-orang yang mungkin berpartisipasi dalam turnamen. Peserta dalam pertukaran sebagian besar adalah kandidat dari berbagai tahun Outer Court yang dapat berpartisipasi dalam tantangan melewatkan 1 tahun. Ada juga beberapa harta langit dan bumi yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Karena perangkat jiwa tidak diizinkan, mereka tidak terlalu populer saat ini. Pusat perjudian kota Shrek bahkan telah membuka kumpulan taruhan untuk kompetisi ini. Karena itu adalah acara internal di dalam akademi dan tidak terbuka untuk umum, skalanya tidak dianggap besar. Selain itu hanya terbuka di dalam akademi dan menargetkan para guru dan siswa. Ada beberapa manfaat untuk melakukannya. Pertama, mereka bisa mendapatkan lambang siswa Shrek. Mereka hanya akan menerima lambang. Kedua, mereka dapat menggunakan peluang untuk membuat setiap orang memiliki penilaian yang lebih baik. Ada taruhan individu untuk tantangan yang melewatkan setiap tahun, serta untuk kemenangan beruntun. Pengadilan luar menjadi hidup sekali lagi. Para siswa yang biasanya berkultivasi semuanya fokus pada tantangan melewatkan tahun kali ini. Hanya ada 5 pertandingan secara total, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah pertandingan puncak bagi para siswa lapangan luar. Cukup menarik, terutama karena ada disparitas angka di antara tahun-tahun yang berbeda. Itu dianggap relatif adil. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Lan Xuanyu berkeringat deras di Asosiasi Pandai Besi dan ada beberapa orang yang berdiri di ruang tempatnya. Ini termasuk senior yang telah memimpin Lan Xuanyu ke dunia penempaan, Yang Yingming. Selain dia, ada 3 orang lainnya. Ketiga orang ini semuanya mengenakan seragam sekolah berwarna merah dan jelas-jelas adalah siswa pengadilan dalam. Dan ketiga orang ini memiliki identitas yang lebih penting di Shrek Academy. Mereka adalah presiden dan wakil presiden Shrek Blacksmiths Association. Semua presiden dari berbagai asosiasi di akademi dipegang oleh siswa. 3 orang di depannya secara alami sama, dan mereka semua adalah murid pengadilan negeri. Yang memimpin tampaknya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan tidak tinggi, semuanya tampak biasa. Namun, lengannya sedikit lebih panjang dari orang biasa, dan telapak tangannya sedikit lebih besar dan sangat tebal. 3 orang lainnya, termasuk Yang Yingming, berdiri di belakangnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu sedang fokus menempa logam di depannya. Itu adalah sepotong nitril. Di antara logam langka, itu adalah salah satu yang paling berharga. Itu juga dibawa kembali oleh tim Lan Xuanyu selama ujian akhir semester lalu. Tubuhnya berputar dan dia menjatuhkan palu. Semuanya tampak sederhana dan rapi. Setiap gemuruh stabil dan berkelanjutan. Lebih penting lagi, dia fokus. Pada saat ini, Lan Xuanyu tampaknya telah bergabung menjadi satu dengan palu tempanya. Suara gemuruh bergema di ruang tempa. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan terganggu oleh suara yang memekakkan telinga. Tetapi bagi beberapa pandai besi, mereka sudah terbiasa. Yang Yingming menghitung dalam hatinya, 34, 35, 36, 37 pukulan. 38, 39, 40, 41. Saat dia menghitung, terdengar gemuruh rendah dan cahaya perak tiba-tiba melesat ke langit.
Lan Xuanyu berputar di tempat dan mencabut palu tempanya. Bab 459 Penyempurnaan 1000 kelas 1. Tatapan semua orang mengikuti cahaya perak itu dan melihat ke atas. Cahaya perak melonjak ke langit dan dalam sekejap mata, itu sudah mencapai ketinggian 3 meter. Itu tampak kokoh dan raungan naga rendah bergema. Nitril itu sendiri memancarkan kilau yang mempesona dan ada pola naga samar di permukaannya seolah-olah ada naga raksasa yang tersembunyi di dalamnya. Menggabungkan kekuatan garis keturunanmu ke dalam proses penempaan dan memasukkan persepsi spiritualmu ke dalam setiap serangan. 1000 penyempitan jiwa yang luar biasa dan penyempurnaan 1000 kelas 1, puji pemuda berseragam merah. Lan Xuanyu menyeka keringat di dahinya. Terima kasih atas pujian Anda, Presiden. Presiden tersenyum. Kamu benar-benar layak menjadi pandai besi peringkat keempat. Juga, tingkat keberhasilan Anda luar biasa. Anda menyelesaikan kelima keping penempaan logam dan 2 di antaranya adalah kelas 1000 yang dimurnikan. Ketika saya berada di peringkat keempat, tingkat keberhasilan saya tidak setinggi Anda. Saya menyetujui pinjaman tersebut dan asosiasi akan menyetujuinya untuk Anda sesegera mungkin. Tapi Junior, bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda lakukan dengan meminjam begitu banyak? Lan Xuanyu tertawa. Saya ingin mendapatkan lebih banyak emblem. Senior, saya dari Departemen Komando Antar Bintang. Di masa depan, saya tidak hanya ingin memiliki Mesya saya sendiri, tetapi saya juga ingin pejuang jiwa saya sendiri, atau bahkan sebuah kapal perang. Saya ingin mendapatkan uang dan mulai dari usia muda. Presiden tertawa. Bagus, kamu punya ambisi. Dengan keterampilan menempa Anda, selama Anda dapat terus tumbuh dengan kecepatan ini, saya tidak akan terkejut bahkan jika Anda memiliki kapal perang milik Anda di masa depan. Di masa mendatang, jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti tentang penempaan, Anda dapat menghubungi saya. Saya akan menyerahkan nomor saya kepada Anda. Terima kasih, Presiden. Keduanya bertukar nomor kontak dan Presiden berkata, bisakah Anda menjual kepada saya 2 keping nitril kelas 1 yang Anda selesaikan hari ini? Saya mendengar dari Yingming bahwa atribut logam 1000 pemurnian yang Anda selesaikan sangat stabil dan dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan roh. Saya akan membawanya kembali dan mencobanya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Lan Xuanyu sangat murah hati, terutama setelah mendapat beberapa keuntungan dari Presiden. Dia tidak kekurangan logam langka lagi. Itu tidak akan berhasil, Akademi memiliki aturannya sendiri. Selanjutnya, saya senior Anda. Saya akan membelinya sesuai harga pasar, dengan kenaikan 30%. Saya akan meminta Yingming untuk memberi Anda uang nanti. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Presiden tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama kedua wakil presiden. Yang Yingming memandang Lan Xuanyu seolah-olah dia sedang melihat monster. Saya telah belajar penempaan sejak saya masih muda dan sudah hampir 10 tahun sejak itu. Bahkan guru saya mengatakan bahwa saya berbakat karena mampu mencapai penyempurnaan roh hanya dalam 10 tahun dan masuk dalam jajaran pandai besi peringkat 5. Tapi kamu baru di sini kurang dari setahun dan kamu hampir mengejarku. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Lan Xuanyu mengabaikan ratapannya. Senior, kapan saya bisa mendapatkan pinjaman saya? Waktu tidak menunggu siapapun. Pertandingan kita akan dimulai besok. Yang Yingming mengerutkan alisnya. Junior, aku harus mengingatkanmu tentang ini. Naluri judi Anda terlalu kuat. Dengan emblem yang begitu banyak, jika kau kalah. Lan Xuanyu tersenyum. Senior, jangan khawatir. Saya akan mempertimbangkan konsekuensi terburuk sebelum melakukan apapun. Jika saya bisa menanggungnya, saya akan mencoba. Jika tidak, saya pasti tidak akan melakukannya. Saya hanya melakukan ini karena saya percaya diri. Lihatlah peluangnya. Peluang kami lebih rendah dari tahun kedua. Kami hanya memiliki 1,05, dan siswa kelas 2 memiliki 1,09. Lan Xuanyu sebenarnya cukup tidak berdaya sehubungan dengan kemungkinannya. Alasan kemungkinannya sangat sederhana, itu karena mereka telah mengalahkan tahun ketiga terakhir kali. Oleh karena itu, meskipun itu adalah tantangan melewatkan 1 tahun, dalam situasi 2v1, mereka yang optimis tentang mereka jauh melampaui mereka yang optimis tentang tahun kedua. Lan Xuanyu tidak berdaya tentang ini, tetapi kebenaran ada tepat di depannya. Dia tidak punya pilihan lain. Saat ini, mereka hanya berharap bahwa ketika mereka menantang tahun-tahun yang lebih tinggi, peluangnya akan meningkat dan mereka akan mendapat lebih banyak.
Selama beberapa bulan terakhir di semester baru, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi. Penempaannya terutama untuk memurnikan logam dan dia juga mencoba menempa dengan logam langka. Dia telah mencapai sejumlah hasil dan setelah mengumpulkan pengalaman, dia akhirnya bisa mencapai tingkat keberhasilan tertentu dari Tousan Refinement kelas 1. Tingkat keberhasilannya sekitar 20%. Tingkat keberhasilan 40% hari ini mungkin karena rangsangan presiden berada di sini. Dia cukup beruntung. Meskipun tingkat keberhasilan 1000 penyempurnaannya tidak tinggi, tingkat keberhasilan 1000 penyempurnaannya sangat tinggi. Itu mendekati 100%. Ini berarti nilai logam langkanya pasti akan meningkat pesat. Selama beberapa bulan terakhir, karena tidak memiliki banyak penghasilan, ia hanya memiliki biaya dan harus mendukung rekan satu timnya. Lan Xuanyu juga tidak menghabiskan banyak lambangnya sendiri. Pertandingan akan segera dimulai dan pusat perjudian Shrek dibuka di akademi, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Lan Xuanyu memutuskan untuk meminjam dari Asosiasi Pandai Besi. Dia menggunakan 1 ton logam langka 1000 refinite sebagai jaminan dan lebih dari 10% diantaranya adalah 1000 refinite kelas 1. Dan jumlah yang ingin dia pinjam juga sangat besar, 50 lambang ungu. Orang harus tahu bahwa dia baru di tahun pertamanya. Karena hal inilah Presiden datang secara pribadi untuk menyaksikan efisiensi 1000 penyempurnaan dan persediaan logam langka miliknya untuk memastikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak akan semudah sebelumnya, tetapi dengan 50 lambang ungu ini, dia dapat melakukan banyak hal. Jika dia tampil baik, dia pasti akan mendapatkan banyak uang. Dia benar-benar telah memikirkannya dengan sangat jelas, 50 emblem ungu ini hanya digunakan untuk putaran pertama kompetisi yang paling dia percayai. Meski hanya 1,05, jika menang, dia akan mendapatkan 25 emblem ungu. Setelah itu, dia akan mendapatkan kembali modalnya dan menggunakan penghasilannya dari putaran pertama untuk mengikuti sisanya. Dengan cara ini, dia pasti akan mendapat untung dan tidak rugi. Bahkan jika dia kalah, itu hanya keuntungan 0. Dia tidak memberi tahu rekan satu timnya tentang hal ini karena dia berada di bawah tekanan dari semua pinjaman. Jika dia bisa mendapatkan uang pada akhirnya, dia akan memberikan sebagian kepada rekan satu timnya. Jika dia tidak bisa menghasilkan uang, maka lupakan saja. Junior, apakah kalian benar-benar percaya diri di babak pertama? Yang Yingming bertanya. Lan Xuanyu berkata, di babak pertama, saya akan mempertaruhkan semua lambang yang saya dapatkan dari pinjaman kali ini. Bagaimana menurutmu? Saya sarankan Anda memasang taruhan Anda sebelum saya bertaruh. Jika tidak, setelah saya bertaruh, peluangnya mungkin akan turun. Baiklah, kalau begitu aku akan mendapat untung kecil darimu, kata Yang Yingming sambil menyeringai. Juga, saudara junior, lupakan Tousan Refining kelas 1. Saya akan memesan 10 keping logam 1000 halus Anda terlebih dahulu. Omong-omong, ketika karya Anda akan terdaftar di pasar di masa depan, harganya pasti akan meningkat. Sebagai kakak laki-laki Anda, saya tidak akan menipu Anda, saya akan memberi Anda nomor. Setelah beberapa bulan percobaan ini, logam Tousan Refinite Anda telah meningkatkan tingkat keberhasilan saya dengan Spirit Refining menjadi 30%. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Lan Xuanyu tertegun. Maksudnya itu apa? Ini berarti Tousan Refinement Anda harus 2 kali lebih mahal dari logam Tousan Refinite lainnya di pasar. Jika Spirit Refinement gagal, logamnya akan lumpuh dan itulah mengapa meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30% cukup mengesankan. Saya telah menganalisis masalah ini dengan Presiden dan dia berkata bahwa garis keturunan Anda seharusnya memengaruhi aktivitas internal logam, menyebabkan logam menjadi lebih cerdas dan kurang aktif, membuatnya lebih stabil. Oleh karena itu, Spirit Refinement menjadi lebih mudah dan tidak mudah untuk gagal. Mata Lan Xuanyu berbinar. Kalau begitu, memang ada lebih banyak ruang untuk menghasilkan. Terima kasih, senior. Bagaimana dengan ini? Jika Anda membutuhkannya sendiri di masa mendatang, Anda dapat membeli logam dari saya dan saya akan memberi Anda diskon 20%. Terima kasih atas bantuan dan dukungan Anda. Mata Yang Yingming berbinar. Diskon 20%, itu akan menghemat banyak uang. Itu tidak jauh lebih mahal daripada logam Tousan Refinite di pasar. Lebih penting lagi, itu sangat berguna. Tingkat keberhasilannya akan tinggi, maka aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu.
Saya akan memanfaatkan ini. Tentu saja, kaulah yang memperkenalkanku pada penempaan. Senior, saya akan pergi dulu. Saya akan mencari Anda nanti untuk mendapatkan pinjaman sehingga Anda dapat memasang taruhan Anda terlebih dahulu. Saya akan kembali dan merumuskan strategi dengan teman sekelas saya. Lan Xuanyu tersenyum. Bab 460 kita harus menang. Kamu harus menang. Apakah kita bangkit dari pengemis menjadi orang kaya tergantung pada kalian. Jangan khawatir. Setelah meninggalkan asosiasi pandai besi dan menerima sejumlah besar uang, Lan Xuanyu merasa segar kembali. Dia sangat percaya diri untuk menantang tahun kedua besok. Bahkan, dia tidak perlu berpartisipasi. Perlombaan akan diadakan pada sore hari di hari kedua. Karena ada kelas di pagi hari, persaingan tidak akan mempengaruhi kelas normal. Lokasi kompetisi adalah tempat pelatihan Meisha di pelataran luar Akademi Shrek karena ruang di sini cukup besar bagi para siswa untuk bertarung dengan bebas. Ada kurang dari 300 siswa dan guru di seluruh pengadilan luar. Hanya setengah jam sebelum tantangan melewatkan tahun pertama ada sedikit lebih dari 100 orang. Itu terutama tahun pertama dan kedua. Tahun-tahun lainnya tampaknya tidak tertarik dengan tantangan ini. Faktanya, setiap orang biasanya sangat sibuk dan tidak ada yang mau menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Semua tahun pertama telah tiba. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi mereka tidak gugup sama sekali. Mereka telah menang melawan tahun ketiga, jadi menang melawan tahun kedua seharusnya bukan masalah besar kan. Inilah yang dipikirkan kebanyakan orang. Lakukan sesuai rencana kita, dan kita pasti bisa mengalahkan musuh dan menang. Lan Xuanyu memandangi dua orang yang akan bertanding dan mengepalkan tinjunya, memberi isyarat agar mereka bekerja keras. Dong Qianqiu sedikit mengangguk. Lan Mengqin, yang berada di sebelahnya, melengkungkan bibirnya dan berkata, ini bahkan tidak akan menjadi tantangan. Itu benar, di babak pertama tantangan melewatkan tahun, perwakilan dari tahun pertama bukanlah pemimpin kelas, Lan Xuanyu, yang pernah membunuh Tang Yuge, atau individu terkuat mereka, Yuanen Hui. Sebaliknya, itu adalah duo Dewi Es Salju, Lan Mengqin dan Dong Qianqiu. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, Mengqin, kamu tidak boleh ceroboh. Juga, Anda tidak boleh meremehkan peningkatan armor pertempuran satu kata untuk Master Jiwa. Pasti ada alasan mengapa Battle Armor bisa menjadi senjata terkuat bagi kita para Master Jiwa. Karena pihak lain mampu mewakili tahun kedua, tidak ada keraguan bahwa orang itu adalah yang terkuat di antara mereka. Armor pertempuran satu kata miliknya pasti ditempa dari logam 1000 halus kelas 1. Apakah itu dalam hal pertahanan atau peningkatan, itu pasti sangat kuat. Kami tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Jika kami ingin terus menantang hingga akhir, kami harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kita tidak bisa ceroboh. Baiklah, Lan Mengqin cemberut. Lan Xuanyu tersenyum. Terserah kalian. Meskipun dia tersenyum, dia sebenarnya cukup gugup. Bukan karena Lan Mengqin dan Dong Qianqiu tidak cukup kuat, tetapi karena 50 emblem ungunya. Jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia akan kehilangan semua uang hasil jerih payahnya. Butuh setidaknya setengah tahun untuk pulih. Dan ini memperhitungkan fakta bahwa Yang Yingming mengatakan bahwa logam 1000 halusnya lebih berharga daripada yang lain di pasar. Itu sama sekali bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan 50 lambang ungu. Tantangan akan segera dimulai. Kedua tim, silakan masuk. Pada saat ini, guru yang bertugas sebagai wasit mengumumkan. Arena ini sangat besar, dapat dengan mudah menampung puluhan ribu orang pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, itu digunakan untuk berlatih pertarungan Meisha. Oleh karena itu, bahkan jika semua siswa dari tahun pertama dan kedua bersorak, itu masih terdengar sangat hampa. Dong Qianqiu dan Lan Mengqin berjalan ke arena bergandengan tangan. Di sisi lain, para siswa yang mewakili tahun kedua sudah masuk. Itu adalah seorang pria muda dengan penampilan muda. Melihat bahwa itu memang dia, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Dia yakin jika mereka membandingkan penyelidikan lawan mereka dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang bisa melakukannya selengkap mereka. Tahun-tahun pertama bahkan telah membuat daftar peserta yang mewakili berbagai tahun. Mereka sudah mendaftarkan peserta setiap tahun. Orang di depannya adalah mahasiswa tahun kedua dengan kesempatan 80% untuk berpartisipasi. Ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah dua siswi, dia terkejut, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal. Untuk bisa menjadi yang pertama dalam kelompok,
siapa di antara mereka yang tidak percaya diri. Selain itu, dia merasa ini cukup bagus. Meskipun dia merasa bahwa kemampuannya memiliki efek menahan tertentu pada Yuanen Huihui, Yuanen Huihui masih merupakan Raja Jiwa 5 Cincin dan peringkat kekuatan jiwanya lebih tinggi darinya. Masih akan sangat merepotkan untuk berurusan dengannya. Ding Zuohan duduk di tribun penonton dengan Bing Tianliang di sebelahnya. Pada saat ini, siswa yang bertanggung jawab atas penyelidikan bergumam pada dirinya sendiri, Yuan Rui, Martial Soul, Berserk Lightning Leopard. Peringkat 48 kekuatan jiwa, Master Armor pertempuran satu kata. Orang nomor 1 di antara tahun kedua. Dia adalah serangan, ketangkasan, dan kontrol yang langka, ketiga tipe master jiwa sekaligus. Kemampuan individualnya sangat lengkap. Old Bing, kemampuannya mirip denganmu, tapi dia tampaknya lebih kuat darimu karena dia pasti lebih cepat darimu. Bing Tianliang mencibir, itu karena dia memiliki battle armor. Tanpa baju besi pertempurannya, dia bahkan mungkin bukan tandinganku. Bahkan jika saya tidak secepat dia, saya memiliki boneka iblis saya. Jika saya juga seorang master armor pertempuran satu kata, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ding Zuohan terkekeh. Kemudian temukan kesempatan untuk bertarung secara pribadi dan biarkan dia tidak menggunakan battle armornya. Yuan Rui ini tidak mudah untuk menjadi yang pertama dalam kelompok. Tapi dia tidak memiliki banyak kesempatan di babak ini. Ini 2 lawan 1, kami sudah setengah menang. Pada titik ini, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, Dewi, lakukan yang terbaik. Bing Tian terkejut. Mengapa kamu begitu bersemangat? Jika Anda mempertaruhkan semua aset Anda pada mereka, Anda juga akan senang, kata Ding Zuohan. Bing Tian tertegun sejenak sebelum dia berdiri dan berteriak, Dewi, lakukan yang terbaik. Peluang sekarang turun menjadi 1,04. Itu benar, tadi malam, taruhan besar muncul entah dari mana dan dengan paksa menurunkan peluang dengan selisih yang besar. Peluang tahun kedua menjadi 1:1. Saat ini, Yuan Rui yang sudah memasuki arena merasa dirugikan. Bagaimanapun, dia adalah tahun kedua. Dan dia juga seorang master armor pertempuran satu kata. Mengapa orang-orang ini memiliki sedikit kepercayaan padanya? Dia telah menempatkan lambang ungu pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Tapi melihat dua lawannya membuatnya merasa lebih baik. Dia sudah lama mendengar bahwa ada 2 wanita cantik di tahun-tahun pertama, dan sekarang setelah dia melihat mereka, mereka memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Mengabaikan yang lainnya, hanya rambut panjang biru tua dan putih mereka yang hampir terseret di tanah sudah cukup untuk menarik perhatian. Hampir semua pria menyukai rambut panjang, tidak terkecuali dia. Halo, saudari junior, Yuan Rui tersenyum, memperlihatkan senyuman yang menurutnya sangat lembut. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghadapimu dalam pertempuran ini, tetapi aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakitimu. Harap tenang, Dong Qianqiu tidak mengatakan sepatah kata pun, begitu pula Lan Mengqin. Dia menatapnya seperti dia idiot. Pertandingan dimulai. Tidak banyak upacara karena wasit langsung mengumumkan dimulainya tantangan melewatkan tahun ini. Saat dia selesai berbicara, Yuan Rui sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dengan kilatan cahaya ungu, dia menyeberang 100 meter dalam sekejap dan tiba di depan Lan Mengqin dan Dong Qianqiu. Kecepatannya terlalu cepat, hampir sebanding dengan teleportasi. Liu Feng, yang tercepat di antara tahun-tahun pertama, terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa dia pasti tidak secepat senior ini. Lan Mengqin mundur sementara Dong Qianqiu melangkah maju. Kedua gadis itu segera bertindak sangat diam-diam dan saling berhadapan. Dong Qianqiu mengangkat tangan kanannya di depan dadanya. Dalam sekejap, 4 cincin jiwa terangkat dan yang kedua menyala saat kabut es menyembur keluar. Itu bukan kabut es biasa. Itu tampak seperti alat pemadam api yang langsung ditembakkan. Yuan Rui sangat cepat, jadi seolah-olah dia sendiri yang menabrak kabut es. Tapi saat ini, dia menunjukkan kekuatan yang sesuai dengan statusnya sebagai siswa nomor 1 di tahun kedua.